Sore, Bu. Sore Bapak Abdul Latif. Niki ampun Sip. di apa dereng? Eh, Jenengan coba klik rekam titik 3, Titik tiga bawah, manage record, manage record, terus stop. oh sudah direkor kayak Your, Ibu. your video call is being record. Pun ngonten nih? Iya, sudah direkor kayak iki. Oh, berarti sampun. Ya, tapi bukan kita yang ngerekam. Ampun Pak Fajar menawi. Iki nih Iya. mau Anda dijadikan record ngonten. Anda dijadikan co-host pun ngonten. Iya, tetapi ini saya mau merekam sudah terekam kayaknya. Manage Berarti recordnya tidak ada tombol rekam ini, malah ada tombol stop recording itu. berarti udah direkam. Nggih, nggih. Langsung dimulai mohon Pak Nggih, Abdul Rien. saya dulu ya. Bentar, tak waktu dulu. Udah Pak, tak masukkan motor. Mungkin ya hujan motor. Nggih, nggih. Ngarep, 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 ngarep. Rekaman ke aku masalah saiki. Sampun, Bu. Sampun Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bria. Oke, sore Pak Abdul. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah Pak baik. Cuaca Ya, juga mendung, dingin, tapi insya Allah Bismillah menjaga kesehatan. ya, alhamdulillah. Untuk pertemuan kita kali ini apa Bu kita? Rencananya akan membahas apa ini? Jadi tujuan pertemuan untuk pertemuan kali ini apa panjenengan? Bria, Bria. Suaranya Pak Hendri bisa di mute Pak, yang di main room. Lawang lawanku.
Alhamdulillah. Itu Pak, gangguan listriknya tadi mati sebentar. Ampun niku Pak, ampun gluduk banter ten mriki. Bismillah, semoga mboten mati lampu. Monggo Pak Oke, Abdul. sampun Bu ya. Nggih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Wah, seger. Alhamdulillah, baik Pak. Semangat, sehat Bu Ria selalu. untuk iya, sama-sama Bu, alhamdulillah kita diparingi sehat. Untuk pertemuan kali ini, untuk Bu Ria kira-kira apa rencana yang mau disampaikan kepada kita itu, Bu? Permasalahan apa yang ada pada Bu Ria? Baik, terima kasih Bapak. Permasalahan yang saya alami di kelas itu karena saya mengajar di kelas 3, permasalahannya itu anak kurang antusias, 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 Antusias. Iya. antusias antusias karena pembelajarannya masih belum maksimal. Mungkin ketika pembelajaran anak belum sepenuhnya hadir di sekolah, jadi kayak pikirannya belum terfokuskan pada pembelajaran seperti itu. Dan untuk mengerjakan tugas yang diberikan guru juga anak-anak masih belum maksimal, Bapak. Mungkin masih 50% anak-anak yang bisa mengerjakan, untuk yang lainnya belum bisa mengerjakan. Berarti kendala yang Bu Ria hadapi selama ini antusiasme murid yang masih rendah dalam kegiatan pembelajaran, nggih. Oke, benar, Pak. Kira-kira dari skor ideal yang Bu Ria bayangkan itu, kira-kira posisi Bu Ria itu pada kalau rentang skor 1 sampai 10 itu pada skor keberapa, Bu? Skor 6,5, belum sampai 7. Jadi masih mendingan lebih dari separuh sedikit, nggih. Iya, Oke. Bapak. Nah, kira-kira dari pengamatan Bu Ria selama ini menjadi guru, itu peluang apa yang mungkin bisa Bu Ria lakukan untuk menangani hal-hal yang Bu Ria sampaikan tadi? Saya memiliki rencana, salah satunya adalah membuat media ajar untuk membuka pembelajaran. Jadi sebelum masuk kelas itu saya ingin anak-anak sadar akan semangatnya dan sadar akan bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Salah satunya memberikan media ajar berupa emoticon di kelas. Jadi sebelum masuk kelas mereka menunjukkan bagaimana perasaannya hari ini, apakah senang, apakah sedih, ataukah ada masalah atau masih mengantuk atau masih apa. Jadi saya memberikan emoticon sesuai perasaan mereka. Jadi sebelum pembelajaran, jadi saya bisa merefleksi anak tersebut. Oh, ternyata anak ini butuh ini, seperti itu. Jadi Bu Ria memberikan emoticon atau media pembelajaran pada waktu mau masuk kelas gitu, nggih? Ya, karena antusias anak itu bukan pada pembelajarannya, tapi ketika mulai awal. Jadi sebelum pembelajaran. Tadi Bu Ria Kalau untuk di menyampaikan, dalam iya, pembelajarannya itu siswa yang kesulitan mengerjakan tugasnya, Pak. iya. Tadi Bu Ria menyampaikan hal yang dapat membuat siswa antusias. Eh, antusias siswa menurut Bu Ria itu seperti apa? Antusias mengikuti pembelajaran. Jadi ketika misal saya memberikan pembelajaran eh, tentang perkalian, kalau di tingkat kelas 3 kan perkalian awal ya Pak. Misal 2 dikali 1 berapa hasilnya? Kadang Hmm, anak kan masih banyak yang bengong nih ya Pak ya. Belum ya. belum semangat. Jadi saya ingin pembelajaran lebih semangat. Jadi sebelum pembelajaran juga saya memberikan ice breaking. Ice breakingnya bukan hanya tepuk-tepuk atau nyanyi-nyanyi, tapi saya buat ice breakingnya dalam pembelajaran itu. Jadi misal membuat lagu tentang perkalian dimasukkan dalam pembelajaran. Jadi anak-anak semangat sebelum mulai, jadi ada greget gitu Pak untuk mengikuti pembelajaran yang saya inginkan. Jadi anak-anak enggak biar apa ya?
nggak selalu bengong ataupun nggak selalu hanya toleh-toleh gitu aja. Jadi ada ketertarikan dalam pembelajaran seperti itu. Iya. Jadi Buria juga memberikan ice breaking dan lain sebagainya dan emoticon itu untuk menarik antusias siswa ya. Mungkin ada Iya, lagi cara-cara. memberikan stimulus tambahan ke Hmm, siswa. Jadi anak-anak nanti kalau pembelajarannya seperti ini, kita akan melanjutkan kegiatan ini. Semangat ya, seperti itu. Jadi kita memberikan tambah-tambahan semangat, motivasi kepada anak. Anak-anak kecil itu kan suka kalau diajak ngomong ya Pak. Tapi kalau kita iya. abaikan itu anak-anak malah semakin, aku ngomong gini nggak diperhatikan. Jadi kita full memperhatikan anak dan sambil memberikan stimulus tersebut, seperti itu. Iya. Jadi anak merasa diperhatikan dan dia merasa semangat, "Oh iya, nanti kalau saya ini diperhatikan sama guru, nanti kalau saya ini diperhatikan sama guru." Jadi dia kalau pembelajaran dia semangat, nggak bengong-bengong terus. Ya, berarti tadi Buria menyampaikan ada 3 cara yang dapat meningkatkan antusiasme siswa. Ya, Dari cara yang jenengan sampaikan tadi, yang menjadi prioritas atau yang paling mungkin jenengan laksanakan untuk kedepannya itu itu cara yang mana Bu? Yang paling cocok, yang paling mudah gitu? Dari yang cara yang sekian sampaikan jenengan tadi? Yang paling mudah awalnya yang saya lakukan itu yang baris berbaris di depan kelas sebelum masuk kelas, jadi saya persiapkan dulu. Kita mungkin bisa lancar dalam pembelajaran, tapi kalau untuk memulai kadang kan lebih sulit ya, Pak. Jadi yang saya lakukan yang paling awal itu adalah yang memberikan emoticon ketika sebelum masuk kelas. Jadi itu ya, yang paling Iya, mudah, yang paling paling memberi mudah ya, emoticon. paling mudah dan yang paling simpel menurut saya itu juga nggak terlalu banyak apa ya, Iya. keterlibatan siapapun. Jadi saya bisa mempersiapkan diri dengan sendirinya dan hanya keterlibatan siswa saja. Iya. Kalau Buria menerapkan memberikan emoticon itu kepada siswa, eh, hambatan-hambatan yang muncul nantinya itu seperti apa pada waktu pelaksanaan pemberian emoticon itu? Mungkin anak-anak jadi apa ya, Pak, ya, ketergantungan mungkin. Dan Oh, mungkin biasanya kan gini, ketika istirahat kan itu di kelas 3 itu kan kalau istirahat itu kan saya memiliki atau saya membuat peraturan anak-anak nggak boleh masuk kelas, Bapak. Jadi di luar kelas. Nah, ketika di luar kelas ketika istirahat kan di luar. Nah, ketika masuk lagi itu anak-anak, "Bu, baris lagi dulu, ayo ini lagi," gitu. Padahal kan itu hanya untuk waktu awal pagi, tapi anak-anak ketika istirahat minta lagi, seperti itu. Ketergantungannya mungkin di situ. oh, berarti yang awalnya jenengan baris itu pada waktu pagi mau masuk, ternyata anak-anak itu Ya, tatkala keluar mau masuk ya, lagi harus baris gitu ya di ya, depan kelas. minta lagi. Ya. Kira-kira dari hambatan-hambatan itu kecanduan anak untuk baris itu kira-kira ada nggak hambatan lainnya gitu? Mmm, tidak ada, tapi kalau Nggak untuk ada. menyiapkan media tidak ada kendala dan tidak ada hambatan. Dari kendala kecanduannya siswa untuk baris ke depan itu solusi apa yang dapat jenengan ambil untuk menangani hal tersebut itu? Saya membuat kesepakatan kelas dulu. Jadi, sebelum saya melakukan semua itu, saya memberikan kesepakatan kelas dulu kepada anak. "Anak-anak, nanti ketika sebelum pembelajaran kita melakukan ini, kita melakukan ekspresi diri atau bina kelas namanya ya, Pak, ya, bina kelas Ya, untuk mengekspresikan diri kalian. Tapi cukup hanya di pagi hari, nanti, untuk istirahat sudah tidak. Jadi cukup di pagi hari. "Kenapa Bu kok pagi hari saja? Kenapa siang waktu pulang tidak?" Ngono. "Ya mungkin waktu pulang juga bisa, tapi beda lagi, bukan yang ini." Seperti jadi saya memberikan pengertian terlebih dahulu, memberikan kesepakatan, nanti ya, kalau, anak-anak melakukan dengan baik, nanti Bu guru akan ini, seperti itu, Pak. ya. Tadi jenengan menyampaikan akan melakukan bina kelas. Bina kelas yang jenengan maksud itu seperti apa, Bu ya? Bina kelas mungkin, itu Bapak, maksudnya dalam pembelajaran itu, kesepakatan kan tidak hanya di luar kelas, jadi di dalam kelas Iya. juga ada kesepakatan.
ketika di kelas anak-anak waktu mengerjakan itu kan ketika saya menjelaskan materi melalui video atau apapun itu kadang anak diabaikan, kadang anak Hmm, bermain pensil, bermain rautan di raut-raut padahal pensilnya masih utuh, tapi dia kayak bermain terus coret-coret di buku kayak gitu, kayak terus jahil sama teman gitu kan, samping-sampingnya Bu ini lah, Bu," kadang iya. eh, tidak terlalu fokus gitu, Kak. Oh, Jadi jadi saya memberikan binaan, jadi kayak memberikan sebelum pembelajaran. Jadi kayak gini, misal pembelajaran sebelum saya menayangkan pembelajaran melalui media video. Stop, anak nanti jangan ada yang seperti ini. Tangan harus di depan, tangan harus dilipat oh, seperti itu. Jadi saya memberikan bina-binaan kecil seperti itu. oh gitu. Ya. Kalau mungkin di tingkat yang lebih tinggi itu istilahnya mungkin pengarang gitu nggih. Diberi arahan dulu atau diberi bingaan ya, ya, paham Bu. Eh, kira-kira dari rencana jenengan tadi akan bisa berdampak, akan dilaksanakan dalam jangka waktu berapa lama Bu? Akan berdampak pada siswa mungkin Ya, 2 minggu, Bapak. Kalau untuk seminggu mungkin anak-anak masih kadang masih ada yang melanggar karena kan kedisiplinan anak yang masih kecil itu kan perlu waktu yang panjang. Kalau mhm. dia sudah besar mungkin 2 hari 3 hari dia mengingat, tapi kalau masih kecil itu kadang belum disiplin terlalu banyak yang belum mengikuti, mungkin 2 minggu baru terlaksana, baru anak-anak mengerti dan dia melaksanakan sesuai apa yang sudah disepakati. Iya, baik. Tadi jenengan kan akan menggunakan emoticon dalam meningkatkan antusiasme siswa. Ukuran apa yang dapat memenuhi jenengan sehingga apa yang jenengan lakukan ini bisa dikatakan berhasil. Jadi apa ukuran atau dampak atau perubahan sikap apa yang dapat jenengan jadikan acuan untuk mengatakan bahwa rencana jenengan ini berhasil gitu? Salah satunya mengapa kok bisa berhasil? Anak ketika pembelajaran dia mendapatkan nilai yang rata-rata di atas rata-rata. Jadi ketika sebelum anak fokus itu kan kadang anak mengerjakan ngawur ya Pak ya. Tapi Iya. ketika saya sudah memberikan uh, tadi stimulus, mulai dari pembelajaran yang membina kelas atau memberikan kesepakatan kelas itu, saya melihat dari nilai anak. Oh, ternyata anak mengerjakan dengan serius, tidak awur-awuran lagi, tidak asal-asalan lagi. Kadang anak itu membaca itu aja, misal uh, apa ya, misal kaki sapi ada berapa, misal seperti itu kan harusnya ada 4, tulisannya 4, tapi Iya, kadang iya. anak tulisnya 5, kadang kayak gitu. Jadi kurang fokus. Jadi ketika saya sudah memberikan tadi kegiatan yang awal-awal tadi untuk menarik usia antusias anak, usianya anak terlihat dari nilai yang saya berikan atau tugas-tugas yang saya berikan nilainya itu saya lihat. Jadi jenengan bisa menarik kesimpulan program ini berhasil tatkala ada nilai yang meningkat. Mungkin ada lagi indikator lain yang dapat dijadikan acuan sebagai keberhasilan program jenengan tadi atau tanda-tanda alam lain lah, mungkin perubahan sikap atau apa gitu, mungkin ada lagi selain nilai. Sikap dan eh, perilaku anak. Jadi sikap anak yang awalnya dia acuh tak acuh dalam pembelajaran, anak menjadi patuh dan anak menjadi lebih disiplin, Bapak. Jadi Iya. awalnya anak itu awalnya ketika pembelajaran awal itu anak misal bilangnya, oh jangan dikasih PR dulu, kok jangan dikasih tugas dulu kayak gitu. Jadi anak mampu. Wah, ya Bu dikasih, ya kerjakan ini. Jadi kayak sikap anak itu menerima dan dia sudah berperilaku baik. Iya, jadi sikapnya juga berubah gitu, bisa terlihat kayak gitu nggih. Ya, sudah Eh terlihat Pak. Bu Ria, untuk tadi kan skor kondisi awal jenengan kan 6 sampai 7. Nah, setelah jenengan punya rencana untuk meningkatkan semangat siswa dalam belajar, kira-kira skor yang ingin jenengan capai itu berapa? Kalau tadi awalnya kan 6 sampai 7. Nah, ini jenengan ingin mencapai skor berapa? Apakah skor sempurna atau berapa gitu, Bu Ria?
Yang pastinya saya ingin skor 10 sempurna, Bapak. Jadi, Iya, saya nggak ingin rencana hanya setengah-setengah, jadi harus sempurna. Bagaimana itu terwujud dengan baik dan, eee, berhasil gitu. iya. Untuk mencapai skor itu apa yang apa komitmen Buria terhadap rencana yang Buria rencanakan ini? Saya memiliki komitmen untuk selalu menerapkannya. Misal saya juga memberikan, apa, kolaborasi dengan teman sejawat, guru sejawat, agar rencana saya berhasil, saya tidak hanya melaksanakan di saya sendiri karena, di guru kelas itu kan ada guru mapel, jadi saya bekerja sama dengan guru Iya. mapel untuk, sama-sama menerapkan dari yang saya rencanakan. Jadi, tidak hanya di pembelajaran ketika saya masuk kelas, tapi pembelajaran di mapelnya juga jalan, itu. Oh, berarti jenengan berkomitmen akan kerjasama dengan guru-guru yang lain ya. Iya, Buria, Kak. untuk program ini, rencana jenengan itu yang dapat membantu dalam mensukseskan rencana yang jenengan itu pihak siapa saja kira-kira? Khususnya pihak siswa itu sendiri, orang Nah, tua, dan guru, Bapak. Jadi, guru. percuma saya melakukan rencana-rencana tersebut tanpa ada dukungan orang tua dan guru, gitu. Ya, jadi tadi Bu Ria sudah menyampaikan permasalahannya tentang antusiasme siswa. Bu Ria juga sudah menyampaikan rencana Bu Ria dan akan 2 minggu lagi baru bisa terlihat. Ini saya menjadi apa ya istilahnya, menjadi was-was, mencari ingin tahu kira-kira besok itu hasilnya seperti apa. Semoga saja menjadi lancar dan apa yang Bu Amin, Ria ya. impikan menjadi terwujud. Baik Bu Ria, percakapan kita, diskusi Ya. kita cukup, cukup di sini. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul telah meluangkan waktunya untuk saya. Langsung jenengan Bu. Oke. Pak niki petir kathah ing napa mireng napa mboten saking mriko? Kalau saya jelas. Mohon langsung nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang Bapak Abdul Latif. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak pada hari ini. Saya Ibu Selamat. Siti Amnatus Surya. Hari ini kita akan berbicara tentang yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah, serta mencari strategi dan rencana yang bisa Bapak lakukan untuk membantu tujuan pembelajaran. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman dan perasaan Bapak, nggih. Ingat, Oke. di sini adalah ruang yang aman untuk berdiskusi dan eksplorasi. Mari kita mulai nih Bapak Abdul Latif dengan Oke. mendengarkan apa yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira apa yang paling mengganggu pikiran Bapak Abdul Latif tentang pembelajaran di sekolah? Terima kasih Bu Ria atas waktunya. Ini saya beruntung sekali mendapatkan coach teman curhat yang nanti saya harapkan bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi sehari-hari di sekolah, di kelas maupun di luar kelas. Begini Bu Ria, yang saya hadapi itu adanya fenomena siswa-siswa saya, anak-anak SMP itu kelas 7, 8, 9 itu adanya kecenderungan menurunnya semangat mereka dalam belajar. Jadi siswa-siswa itu pada waktu kelas 7 itu semangatnya lumayan tinggi. Tetapi seiring naiknya kelas, semakin dia naik, semangatnya itu semakin menurun. Terkhusus untuk anak laki-laki. Kalau anak-anak perempuan, insya Allah masih terjaga. Tetapi untuk anak laki-laki ini ada fenomena penurunan semangat. Jadi semakin tinggi tingkatannya, semakin rendah semangatnya. Ini yang saya rasakan di sekolah kami. Dan juga ada munculnya beberapa penyimpangan-penyimpangan perilaku seperti rokok, seperti bawa HP tanpa izin, itu untuk anak-anak laki juga mulai nampak. Jadi seiring menurunnya semangat, tapi meningkatnya penyimpangan-penyimpangan perilaku. Kalau untuk perempuan saya kira ada penyimpangan tetapi tidak sebegitu signifikan, tetapi untuk anak laki-laki ini cukup mengganggu pembelajaran yang kami alami sehari-hari. Itu Bria permasalahan yang saya hadapi.
Baik, Bapak, dari apa yang barusan Bapak Abdul Latif ceritakan dan juga cara Bapak menceritakan, saya menangkap ada rasa kecewa nih Bapak terhadap perilaku siswa yang tadi ada siswa laki-laki yang merokok, main HP, seperti itu nggih Bapak nggih. Nggih. Mengabaikan pembelajaran jadi semangat mereka jadi menurun. Apakah Bapak Abdul Latif benar-benar merasa kecewa? Apakah betul seperti itu? Kecewa iya, tetapi saya juga sadar bahwa saya digaji, saya diangkat oleh pemerintah untuk menghadapi, untuk menangani anak-anak yang demikian, Bu. Jadi kekecewaan itu saya terima saja, tetapi ya saya tidak larut dalam kekecewaan itu. Karena saya sadar betul bahwa itu adalah tugas kami. Ya, ini yang kami butuhkan itu adalah bagaimana untuk menangani anak-anak seperti itu. Apakah ada momen tertentu yang membuat Bapak merasa, frustasi dan kecewa dalam pembelajaran tersebut? Kalau frustasi, alhamdulillah belum sampai ke tahap frustasi, tetapi kadang-kadang sampai pada tahapan di mana emosi cukup susah untuk dikendalikan. Jadi tatkala ada pelanggaran-pelanggaran yang terlalu, adanya pengabaian-pengabaian siswa terhadap tugas-tugas yang kita berikan, itu kalau sudah terlalu maka emosi yang bertindak, itu kadang-kadang kita sulit mengontrol, Bu. Kadang juga tetapi kalau ingat siswa-siswa pada waktu acara-acara di luar lapangan yang begitu semangatnya mereka, kami juga merasa terenyuh juga. Jadi kadang-kadang kita merasa emosi, penuh kesal, tetapi kadang-kadang juga merasa terenyuh, merasa iba, merasa senang, bangga dan lain sebagainya. Jadi perasaan yang campur aduk, Bu, untuk menghadapi anak-anak yang ya macam-macam seperti itulah, Bu. Kira-kira apa yang menjadi tantangan utama dari yang Bapak hadapi tersebut? Tantangan utama kami itu, saya itu tantangannya yang pertama bagaimana meningkatkan keingintahuan siswa. Jadi Mmm, saya yakin kalau siswa itu merasa ingin tahu, siswa merasa ingin bisa, itu semangat belajarnya akan meningkat. Nah, tantangan yang hal itu, kejadian hal itu menurut pengamatan saya, itu yang paling besar itu dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan pergaulan mereka, Bu. Jadi tantangan kami itu rendahnya minat belajar siswa yang itu paling besar dipengaruhi oleh pergaulan mereka dalam sehari-hari. dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Abdul Latif dalam pencapaian tujuan Bapak tersebut? Kalau nilai yang saat ini kami rasakan itu kira-kira ada di tahapan 6 lah, 6 sampai 7. Karena yang perempuan itu sudah masih cukup baik, 50% lebih itu masih baik. Kalau yang laki-laki itu lihat 50-50 lah, 50% baik, 50% masih perlu ditingkatkan. Jadi ya 6 sampai 7 kira-kira gitu. Apakah ada faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku belajar siswa tersebut? Mungkin kenapa kok, sampai, merokok, anak sampai melakukan perilaku yang menyimpang tersebut? Kalau dari pengamatan saya itu faktor eksternal cukup berpengaruh, termasuk faktor dari dunia nyata ataupun dunia yang maya. Jadi faktor pergaulan mereka di rumah, faktor lingkungan, dan faktor di dunia internet, bagaimana sosmed mempengaruhi mereka itu cukup berpengaruh sekali. Jadi saya pernah tanya ke siswa itu, mulai kegiatan mereka dari pulang sampai bangun tidur, itu khususnya untuk anak-anak yang laki-laki, hampir tidak ada kata-kata belajar bagi mereka tiap malam itu. Jadi pulang sekolah dia tidur, bermain, HP, tidur larut malam, dan bangun gitu saja. Jadi tidak ada istilah belajar setelah pulang sekolah itu. Jadi faktor lingkungan itu sangat berpengaruh, Bu, yang kami rasakan itu. Selain faktor lingkungan, apakah ada lagi mungkin, dari diri anak tersebut sendiri atau bagaimana? Eee, ada lagi mungkin dari faktor keluarga, Bu. Jadi kadang-kadang Mmm. ada keluarga yang broken, bapaknya di luar kota, ibunya di luar kota, dia ikut dengan mbahnya. Lah, ada fenomena kecenderungan anak-anak yang kondisi keluarganya seperti itu mereka lebih besar peluang abai terhadap pembelajaran. Jadi keluarga yang
jauh, orang tua yang jauh dan tidak tinggal dengan anaknya dalam serumah, itu kecenderungannya anak-anaknya lebih abai terhadap pelajaran. Jadi keluarga juga cukup mempengaruhi. Kalau sifat bawaan siswa itu saya kira ya berpengaruh, tetapi tatkala sifat bawaan itu dihadapkan dengan lingkungan yang baik, bawaannya juga akan berubah. Jadi keluarga berpengaruh, lingkungan berpengaruh, sifat asli bawaan juga berpengaruh, gitu Bu. Apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak lakukan tersebut? Saya berencana yang pertama, saya akan membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih tidak menekan kepada siswa. Jadi saya berencana membuat pembelajaran di mana mereka bisa enjoy, mereka bisa tidak merasa tertekan, tetapi mereka santai, tetapi ada pembelajaran yang masuk pada diri mereka. Itu pertama. Kedua, saya akan menyisipkan beberapa bina siswa lah, beberapa kata-kata yang dapat meningkatkan motivasi dia dalam pembelajaran. Itu Bu. Untuk pembelajarannya menyenangkan tersebut, Bapak melakukan apa hal yang lebih spesifik? Untuk yang menyenangkan, saya akan memberi game. Kebetulan saya pelajar bahasa Inggris, saya akan menerapkan game-game carrying word. Jadi siswa itu mengantarkan kata atau berbagi kata, tetapi tidak melalui tulisan, tetapi tidak melalui gambar, tetapi melalui pesan suara. Jadi saya akan memberikan mereka game tetapi game yang ada manfaatnya terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Itu Bu. Lebih detail dalam pembelajaran yang menyenangkan akan saya beri game, akan saya beri atau saya sesuaikan materi dengan kehidupan mereka. Jadi sesuai dengan konteks lingkungan mereka Bu dalam pembelajaran. Nah, seperti memberikan kata-kata, memberikan nasihat mungkin ya Bapak ya. Eh, Kira-kira berapa persen keberhasilan yang diinginkan Bapak Abdul? Halo, Bapak Abdul Latif. Halo, Bapak. Halo, Bapak Abdul Latif. Halo, sampun Bu, sampun nyambung Bu. Dari hasil rencana tersebut, tadi untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan, memberikan kata-kata atau nasihat, kira-kira berapa persen keberhasilan yang diinginkan Bapak? Kalau keberhasilan yang diinginkan, saya tidak muluk-muluk, saya tidak ingin sempurna. Saya saya sadar diri karena materi bahasa Inggris ini cukup jauh dari lingkungan kehidupan mereka yang notabene ada di pedesaan, di pojok kabupaten, di daerah pegunungan, di daerah pengoboran tetapi masih tradisional. Saya cukup puas kalau saya bisa mencapai nilai 9 dari skor 1 sampai 10, Bu. Wah, bagus sekali Iya. rencana Bapak Abdul Latif, nggih. Oke. Kira-kira dengan rencana tersebut, apakah itu bisa membantu merubah anak-anak yang motivasinya rendah menjadi lebih baik? Saya cukup yakin dengan pembelajaran yang tidak menekan siswa, dengan pembelajaran yang santai, menyenangkan, itu akan menggiring mereka karena mereka akan merasa nyaman, mereka merasa tidak dihakimi dan mereka akan pelan tapi pasti akan terdorong untuk mengikuti pelajaran. Minimal kalau mereka tidak tertarik, minimal dia tidak membuat kisruh dulu, Bu. Jadi saya yakin karena ini merubah sikap, saya tidak bisa mengharap terlalu cepat karena ini tagihannya bukan produk tetapi sikap. Jadi butuh proses untuk mencapai keberhasilan itu. Setelah melakukan rencana tersebut, setelah memberikan tujuan keberhasilan yang ingin dicapai di posisi berapa, Bapak? Saya ingin mencapai di posisi, maksudnya di posisi kalau kalau ukuran nilai, saya ingin mencapai nilai 9. Tetapi kalau di posisi, saya ingin di posisi seorang guru yang diharapkan siswa yang
siswa kalau ketemu saya itu mereka menjadi semangat, mereka menjadi terinspirasi gitu, Bu. Kalau posisi dalam situasi guru dan murid. Termotivasi dan terinspirasi dengan pembelajaran Bapak Abdul Latif gitu ya. Iya. Kira-kira setelah melakukan rencana tersebut bisa membantu merubah anak-anak yang motivasinya, semangatnya masih rendah menjadi lebih baik. Lalu komitmen apa yang akan Bapak latih lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Untuk komitmen yang saya patok pada diri saya sendiri adalah saya berusaha akan menjalankan ini secara istiqomah, secara ajak. Jadi saya yakin kalau ini kita terapkan dalam satu 2 kali itu tidak berdampak kepada siswa. Tetapi kalau kita laksanakan secara ajak, kita berusaha merubah sifat kita, kita belajar tidak sesuai dengan kemauan kita, tetapi kita mengajar sesuai dengan kemauan siswa, saya yakin dengan keajekan itu akan membawa dampak yang luar biasa. Jadi komitmen saya akan ajak istiqomah dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira siapa saja nih Bapak yang terlibat dalam membantu menjaga komitmen yang telah Bapak sampaikan tadi? Kepala sekolah cukup berperan dalam menjaga komit ini karena bagaimanapun juga atasan saya langsung adalah kepala sekolah. Jadi supervisi-supervisi yang dilakukan kepala sekolah itu cukup memberikan dorongan atau cukup memaksa saya untuk lebih baik lagi dalam meningkatkan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa. Jadi kepala sekolah turut andil cukup besar dalam menjaga komitmen saya ini. Selain itu juga teman-teman juga akan memberikan semangat. Jadi tatkala teman-teman itu memberikan semangat, maka ini akan mendorong saya lebih komitmen lagi dalam menerapkan rencana ini. Wah, bagus sekali Bapak Abdul Latif. Saya sangat mendukung. Iya, Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai amin, amin, harapannya Bapak ya. amin. Terima kasih Bapak Ya, telah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Saya berharap diskusi kita telah memberikan wawasan baru dan strategi yang dapat Bapak terapkan. Ingatlah perubahan memerlukan waktu dan konsisten tadi ya Bapak ya istiqomah. iya, Jadi tetaplah berkomitmen untuk mengatasi segala tantangan yang ada. Saya percaya Bapak Abdul memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangan yang ada, iya, terima menciptakan kasih. lingkungan belajar yang lebih positif. Jangan ragu untuk menghubungi saya lagi nggih Bapak nggih, jika Bapak Oke, oke, memerlukan dukungan lebih lanjut. oke, Sampai oke. jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, semoga pertemuan kita kali ini membawa manfaat yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak. Oke. Sekarang isi apa Bu? Refleksi itu ya? Oke, isi refleksi ini bukan langsung percakapan nggih Pak. Jadi Bukan. ngisi Tag. sendiri. Yang kemarin itu kita edit saja. Oh, sesuai yang di sini langsung ya Pak. Iya. Kan kemarin sudah kita buat tuh. Ambon. Ya kita sempurnakan gitu. Oke, siap. Nih.
Pak Abdul, Bu Ria Salam. bisa balik ke main room. Nggih, Pak.